Perkenalkan, nama saya Nina Dastila, NPM 131196. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas manajemen lalu lintas, yaitu survei lalu lintas. Nah, di sini tujuan saya melakukan survei lalu lintas, yaitu survei ini dilakukan untuk mendapatkan data primer. Data yang didapat itu digunakan untuk mengukur kinerja jalan dan untuk mendapatkan informasi besaran arus lalu lintas. Juga untuk mendapat data yang representatif mengenai besaran arus lalu lintas. Nah, di sini metode survei yang saya gunakan yaitu dengan Android, aplikasinya Counter. Di sini dapat dilihat gambaran aplikasinya. Nah, ruas jalan yang saya survei itu yaitu ini, Jalan Raffles Hills. Dia jalannya 2 arah. Ini gambar ruas pertama, yaitu dari arah jalan besar ke perumahan. Dan yang ini ruas kedua dari arah perumahan ke jalan besar. Kondisi lalu lintasnya seperti ini. Dan guna lahan di sekitarnya itu ada pertokoan dan juga taman. Ruas jalan yang saya survei ini, tipe jalannya itu 4/2D atau 4 lajur 2 arah dengan median. Nah, form survei geometrik jalan. Nama jalannya itu yaitu Jalan Raffles Hills. Tata guna lahannya pertokoan dan taman. Tipe jalannya 4/2D, 4 lajur 2 arah dengan median. Lebar jalannya yaitu 11 meter. Karakteristik jalan. Untuk yang sebelah kiri, bahunya itu 1,5 meter, trotoar 1,5 meter, jalan 4 meter. Median atau tamannya itu 1,5 meter. Kanan, yang sebelah kanan, bahunya 1,5 meter, trotoarnya 1,5 meter, jalannya 4 meter. Nah, ini form survei volume lalu lintasnya. Formulir survei pencacahan lalu lintas manual yang ruas pertama, yaitu dari arah jalan besar ke perumahan. Lokasinya itu di Cibubur. Tanggal saya survei itu yaitu 28 Oktober 2020. Nama surveyornya itu yaitu Nindya Brisela. Nah, di sini waktu saya mensurvei yaitu dari jam 6 pagi sampai jam 8. Di sini saya menghitung jumlah kendaraannya per 15 menit. Dan jenis kendaraan yang saya hitung itu yaitu sepeda motor atau MC, kendaraan ringan atau LV, kendaraan berat atau HV. Nah, di sini saya juga menghitung kendaraan tak bermotor atau UM dan pejalan kaki. Untuk formulir survei pencacahan lalu lintas manual ruas 2, yang ini dari arah perumahan ke jalan besar. Sama seperti yang tadi, lokasinya, tanggalnya, dan ini saya juga menghitung per 15 menit. Sama jenis kendaraannya juga sama. Nah, ini untuk mencari volumenya itu. Di sini saya menggunakan data yang tadi, dan saya menjumlahkan jenis kendaraannya itu per 15 menit. Nah, hasilnya seperti ini. Dan yang tertinggi yaitu pada jam 7.45 sampai jam 8. Total per jamnya yang paling tinggi yaitu 384, total per peak 555. Ini data per jam.
data per jamnya itu di sini saya menjumlahkan jumlah sepeda motor per jam dari jam 6 sampai jam 7, jam 6.15 sampai 7.15 dan seterusnya. Nih hasilnya seperti ini. Dan kemudian saya jumlahkan hasil dari yang tadi itu per jenis kendaraannya lagi. Nih hasilnya ini. Dan yang tertinggi itu 384. Ini menggunakan data yang di atas yang ini. Dan hasilnya tadi, totalnya itu saya bagi 2. Oke, ini hasilnya. Kemudian saya mencari EMP. EMP ini saya cari dari saya lihat dari ini. Tipe jalan saya kan tadi 4 lajur terbagi atau 4/2D. Karena tadi totalnya itu 384, jadi saya menggunakan EMP untuk HV 1,3 dan untuk MC 0,4. Nah, di sini yang ini jumlahnya per jam tadi saya kalikan. Misal yang ini 113 dikali 0,4 hasilnya ini, 57 dikali 1 untuk LV hasilnya ini, 1 dikali EMP-nya HV 1,3 ini hasilnya ini. Kemudian saya jumlahkan, dapatlah hasilnya yang tertinggi 230,4. Untuk ruas kedua, yaitu dari perumahan ke jalan besar, sama seperti yang tadi, sama seperti ruas 1. Di sini untuk hasilnya itu yang tertinggi 476. Nah, hasilnya 323,3. Hasil dari ruas 1 dan ruas 2, di sini saya jumlahkan. Untuk total kedua arah, ini untuk jumlah kendaraannya itu 860. Dan untuk volumenya itu saya jumlahkan total 2 arah. Jadi 553,7 kendaraan per jam. Itu untuk volume ruas jalan yang saya survei. Dan untuk kapasitasnya, ini nama jalannya tadi Jalan Raffles Hills, volume lalu lintasnya tadi kan udah dapat ini 553,7. Nah, 553,7, tipe jalan tadi 4/2D, lebar jalannya 11 meter, lebar bahu atau trotoar 1-2 meter. Untuk pemisah arah itu 50/50, hambatan sampingnya L. Untuk jumlah penduduknya itu 208.766. Nah, ini kapasitas dasar. Ini saya dapat dari mana? Itu saya dapat dari ini. Saya lihat di sini. Tipe jalannya tadi kan 4 lajur terbagi. Dan untuk lajurnya tadi kan 4 lajur kan. Nah, 1650 dikali 4 hasilnya 6600. Nah, untuk FP lebar jalan atau VCW itu saya lihat dari sini. Nih, saya tulisan. Ya. Kan tipe jalan saya tadi 4 lajur terbagi per lajur ini lebar jalur lalu lintas efektif yang efektif itu 3 meter, jadi FCW-nya itu 0,92, makanya ini 0,92. Dan untuk FP pemisah arah atau FCSP ini saya dapat satu dari mana, itu saya lihat dari sini. 4 lajur, kan tipe jalan saya 4 lajur atau 4/2, dan tadi pemisahnya itu 50/50, jadi ini 1. Dan untuk hambatan samping itu saya dapat 1 dari mana, kan tadi tipe jalan saya 4/2D, kelas hambatan sampingnya itu L atau biasa aja. Ini lebar bahu efektifnya itu tadi
1,5 ya, 1,5 itu dari ini kan, ini 1 sampai 2 meter, jadi 1,5 jadi ini 1 karena kan kelas sambatan itu L. Ini 1, makanya ini 1. Dan untuk FB ukuran kota itu saya dapat dari mana? Dari jumlah penduduk tadi. Jumlah penduduk 208.766. Ini kan per juta. Jadi dia itu ini 0,1, dia ada di ini 0,1 sampai 0,5 juta. Jadi dia 0,90 faktor penyesuaian untuk ukuran kota, makanya ini 0,9. Jadi saya dapat kapasitasnya itu dengan menggunakan rumus ini. C sama dengan CO dikali FCW dikali FCSP dikali FCSV di EF dikali FCSC. Nah, berarti 6.600 dikali 0,92 dikali 1 dikali 1 dikali 0,9, hasilnya yaitu 5.464,80. Untuk volume lalu lintasnya kita menggunakan yang tadi 553,7. Untuk DS-nya, DS itu dapat dari mana? Yaitu rasio arus lalu lintas per kapasitas. Rasio arus lalu lintasnya itu 860 dibagi ini kapasitas 5.464,80, hasilnya yaitu 0,1574. Dan untuk LOS itu ini rumusnya volume lalu lintas per kapasitas jalan. Volume lalu lintasnya tadi 553,7 per kapasitas jalan. Kapasitas jalannya tadi 5.464,80. Hasilnya yaitu 0,1013. Nih LOS. Kalau dia ini F per C, LOS-nya 0 sampai 0,19. Kan tadi LOS saya itu 0,1013. Berarti dia ada di ini. Tingkat pelayanannya itu A. Ciri-ciri arus lalu lintasnya itu yaitu arus bebas dengan volume lalu lintas rendah dan kecepatan tinggi. Yang kedua, kepadatan lalu lintas sangat rendah dengan kecepatan yang dapat dikendalikan oleh pengemudi berdasarkan batasan kecepatan maksimum atau minimum dan kondisi fisik jalan. Yang ketiga, pengemudi dapat mempertahankan kecepatan yang diinginkannya tanpa atau dengan sedikit kendala. Demikian penjelasan saya tentang tugas manajemen lalu lintas. Saya Nindya Priscilla, terima kasih.